Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Galih Lingga Pamuga, NIM B1D220004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sloop. Sloop merupakan jenis konstruksi beton bertulang yang sengaja didesain khusus. Luas penampang dan jumlah pembesiannya disesuaikan dengan kebutuhan beban yang akan dipikul oleh sloop tersebut nantinya. Untuk menentukan luas penampang, ukuran sloop ini dibutuhkan perhitungan teknis yang tepat agar sloop tersebut nanti benar-benar mampu untuk memikul beban susunan batu di atasnya nanti. Untuk itu ada baiknya sloop bawah dirancang untuk proses perencanaan guna menentukan jenis bahan dan dimensi antara sloop bawah menggunakan beton atau menggunakan pasangan batu yang mampu mendukung beban yang bekerja tanpa mengalami kegagalan. Terdapat 3 jenis bahan yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan konstruksi sloop, yaitu sloop dari beton bertulang, sloop dari pasangan batu, dan sloop dari kayu. Definisi sloop yaitu elemen struktural dalam konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai pengikat antara pondasi dan dinding. Sloop umumnya terbuat dari beton bertulang dan diletakkan di atas pondasi, membentuk lapisan horizontal yang mendistribusikan beban dari dinding ke pondasi secara merata. Sloop adalah balok beton bertulang yang diletakkan secara horizontal di atas pondasi dan di bawah dinding bangunan. Fungsinya adalah untuk mengikat pondasi dengan dinding, mendistribusikan beban, dan meningkatkan stabilitas struktur bangunan. Sloop umumnya terbuat dari beton bertulang, yaitu beton yang diperkuat dengan tulangan besi untuk menambah kekuatan tarik dan mencegah retak. Ukuran sloop bervariasi tergantung pada desain bangunan, beban yang harus ditanggung, dan spesifikasi teknis. Bentuknya biasanya persegi panjang dengan dimensi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan struktural. Sloop memiliki beberapa fungsi penting dalam konstruksi bangunan, yaitu pengikat pondasi dan dinding. Sloop berfungsi sebagai penghubung antara pondasi dan dinding, memastikan bahwa kedua elemen ini terintegrasi dengan baik dan membentuk struktur yang kuat dan stabil. Selanjutnya ada distribusi beban. Sloop membantu mendistribusikan beban dari dinding secara merata ke pondasi. Hal ini penting untuk menghindari tekanan berlebihan pada suatu titik yang bisa menyebabkan penurunan atau keretakan pada pondasi. Yang ketiga ada pencegah retak pada dinding. Dengan mendistribusikan beban secara merata, sloop membantu mencegah terjadinya retakan pada dinding yang bisa disebabkan oleh pergerakan tanah atau tekanan yang tidak merata. Yang keempat, menambah kestabilan bangunan. Sloop menambah kestabilan struktural bangunan, terutama di daerah yang rawan gempa. Dengan sloop, bangunan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap getaran dan goncangan. Yang kelima, memperpanjang umur bangunan. Dengan memberikan dukungan struktural yang kokoh dan mendistribusikan beban dengan baik, sloop berkontribusi pada peningkatan daya tahan dan umur bangunan. Selanjutnya ada menjaga kestabilan pondasi. Sloop juga berfungsi untuk menjaga agar pondasi tidak bergeser atau turun akibat beban yang diterima dari struktur bangunan di atasnya. Dengan fungsi-fungsi tersebut, sloop menjadi komponen penting dalam konstruksi yang memastikan kekuatan, kestabilan, dan daya tahan suatu bangunan. Selanjutnya ada macam-macam sloop. Yang pertama, berdasarkan material. Yang kesatu, sloop beton bertulang. Ini adalah jenis sloop yang paling umum digunakan. Terbuat dari beton yang diperkuat dengan tulangan besi untuk memberikan kekuatan tarik tambahan. Yang kedua, kelebihan
kelebihannya yaitu kuat, tahan lama, dan mampu menahan beban besar. Yang ketiga, kekurangannya yaitu membutuhkan backcasting dan proses pengecoran yang memerlukan waktu dan biaya. Selanjutnya ada sloop kayu. Ini biasanya digunakan untuk untuk bangunan sementara atau struktur ringan. Untuk kelebihannya yaitu lebih mudah dan cepat dipasang serta lebih murah. Untuk kekurangannya yaitu kurang kuat dan tidak tahan lama, rentan terhadap serangan rayap dan pemusukan. Selanjutnya ada sloop baja. Terbuat dari baja yang dibentuk menjadi balok, digunakan pada bangunan yang membutuhkan kekuatan tinggi dengan profil yang lebih ramping. Kelebihannya yaitu sangat kuat, tahan lama, dan lebih ringan dibandingkan beton. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu lebih mahal dan membutuhkan perlindungan terhadap korasi. Selanjutnya yaitu macam sloop yang berdasarkan fungsi dan lokasi. Yang pertama, sloop utama main sloop terletak di atas pondasi dan berfungsi sebagai pengikat utama antara pondasi dan dinding. Sloop ini menerima beban utama dari dinding dan mendistribusikan ke pondasi. Yang kedua, ada sloop pengikat T-beam, ditempatkan pada tingkat-tingkat tertentu di sepanjang tinggi bangunan, biasanya pada lantai pertama dan lantai-lantai berikutnya. Sloop ini membantu mengikat kolom dan dinding secara horizontal untuk menambah kestabilan struktur bangunan. Selanjutnya ada macam jenis sloop yang berdasarkan teknik pemasangan. Yang pertama, sloop pracetak, dibuat di pabrik dengan cetakan khusus dan kemudian dipasang di lokasi konstruksi. Sloop ini lebih presisi dan kualitasnya terkontrol dengan baik, dan mempunyai kelebihan yaitu waktu pemasangan lebih cepat, kualitas terjamin, dan dapat mengurangi waktu konstruksi di lapangan. Begitu pula ada kekurangannya yaitu membutuhkan peralatan angkut dan pemasangan yang tepat, serta biasanya lebih mahal. Yang kedua, ada sloop cor di tempat yang dibuat di lokasi konstruksi dengan cara mengecor beton di dalam backcasting yang sudah disiapkan. Ini adalah metode yang paling umum digunakan, yang mempunyai kelebihan lebih fleksibel dalam penyesuaian bentuk dan ukuran di lokasi, serta biasanya lebih ekonomis. Dan kekurangannya memerlukan waktu coring dan pengawasan kualitas yang lebih intensif di lapangan. Selanjutnya ada macam jenis sloop yang berdasarkan bentuk. Yang pertama, sloop persegi panjang. Bentuk sloop yang umum dengan profil persegi panjang yang memberikan stabilitas dan kekuatan yang baik. Yang kedua, ada sloop bulat. Ini sloop jarang digunakan, tapi mungkin diterapkan pada desain arsitektur tertentu yang membutuhkan estetika atau distribusi beban khusus. Yang ketiga, ada sloop I-beam, terutama terbuat dari baja dengan profil berbentuk huruf I yang memberikan kekuatan tinggi dengan berat yang lebih ringan. Dengan berbagai macam sloop yang tersedia, pemilihan jenis sloop yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik proyek konstruksi, seperti jenis bangunan, kondisi tanah, beban yang harus didukung, serta pertimbangan biaya dan waktu. Selanjutnya ada proses pembuatan dan pemasangan sloop. Yang pertama ada perancangan. Dalam tahap perancangan, dimensi dan spesifikasi sloop ditentukan berdasarkan analisis beban dan kebutuhan struktural bangunan. Insinyur sipil biasanya melakukan perhitungan ini untuk memastikan sloop mampu menahan beban yang akan diterimanya. Yang kedua, pemasangan backcasting. Backcasting atau cetakan dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran sloop yang dirancang. Backcasting ini digunakan untuk menahan beton,
segar agar tetap pada tempatnya selama proses pengecoran. Yang ketiga ada penempatan tulangan. Tulangan besi dipasang di dalam backcasting sesuai dengan desain struktural. Tulangan ini biasanya terdiri dari besi utama dan besi pengikat yang diikat satu sama lain untuk membentuk kerangka penguat. Yang keempat, pengecoran beton. Beton segar dicor ke dalam backcasting yang sudah berisi tulangan besi. Proses pengecoran harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan beton terdistribusi merata dan tidak ada rongga udara yang terperangkap. Dan yang terakhir ada perawatan beton. Setelah pengecoran, beton perlu dirawat untuk memastikan proses pengeringan berjalan dengan baik dan mencapai kekuatan optimal. Curing biasanya melibatkan menjaga kelembapan beton selama beberapa hari. Jadi kesimpulannya yaitu slope merupakan komponen struktural yang sangat penting dalam konstruksi bangunan. Fungsinya meliputi pengikatan antara fondasi dan dinding, distribusi beban secara merata, pencegahan retakan, dan peningkatan stabilitas serta daya tahan bangunan. Slope umumnya terbuat dari beton betulang yang dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang tinggi. Selain beton betulang, slope juga bisa dibuat dari material lain seperti kayu dan baja, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Secara keseluruhan, slope adalah elemen vital dalam memastikan kekuatan, stabilitas, dan daya tahan struktur bangunan. Pemilihan jenis slope yang tepat dan proses pemasangan yang teliti sangat penting untuk keberhasilan konstruksi dan keamanan bangunan. Dengan fungsi utamanya yang menghubungkan fondasi dan dinding serta mendistribusikan beban secara merata. Slope memainkan peran kunci dalam menjaga integritas struktural dan memperpanjang umur bangunan. Dalam menghadapi tantangan konstruksi modern, pemahaman mendalam tentang berbagai macam slope dan penerapannya dapat membantu insinyur dan kontraktor mencapai hasil yang optimal dan bangunan yang lebih aman dan kokoh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.